Pak Sugeng ini adalah sahabat saya yang mulai mengajar mendirikan yayasan pada waktu tahun 89 saya datang ke sini. Ini semua masih sawah. Samping rumah saya masih kosong. Sholat tarawih di garasi saya. Tapi itu tahun berikutnya sudah ada ketengernya untuk masjid di samping rumah. Di sini ada pentolan-pentolan ketua yayasan, ada Pak Agus Suseno yang bersama dengan saya bersebelahan, undi-undi sebelah kanan itu ada TK, sebelah belakang ada SD dan SMP. Semuanya berkat tangan-tangan dingin beliau-beliaunya yang ada di yayasan. Saya terima kasih berada di lingkungan yayasan yang sangat teduh ini. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada, di sini ada besan saya, Pak Taufik dari Jogja jauh-jauh kemari. Sama ya Pak. Jadi beliau kemarin sore sudah datang kemari, sudah meninjau langsung. Kemudian saya terima kasih pada Pak Mudi yang memberikan anaknya pada saya, yang memprovokasi saya untuk membuat bangunan ini. Jadi tanpa provokasi dari anak mantu saya, Izul, mungkin nggak terbentuk bangunan ini. Terima kasih kepada adik-adik saya yang dari Malang jauh, karena beberapa hari sebelum acara ini diresmikan, saya dijimpeni oleh ayah dari ibu. Tahun 85 saya membeli rumah di sini. Nampaknya ibu saya agak dalam hati, kok anakku aduh banget sekolah rumah di Mugas. Saya bertempat tinggal di Mugas. Saya dari Aceh minta tolong pada ibu saya, memberi amanah, Bu, tolong carikan rumah agar saya nanti ngambil spesialis, saya bisa berumah tangga di tempat rumah yang baru. Sebenarnya ibu menginginkan saya ada di rumah saya yang ada di Mugas. Kebetulan di rumah Mugas kami juga punya rumah satu lagi yang seharusnya bisa saya gunakan, tapi ibu saya menginginkan agar saya mandiri. Maka saya berada di Tulus Harapan ini. Dan pada waktu ibu saya mengatakan, tak doake di tempat yang baru ini kamu bisa berkembang. Jadi dokter yang profesional, mohon maaf, saya orang yang tidak bisa nangis. Tapi kalau saya ingat ibu, kan ayah saya harus nangis. Begitu luar biasa dia turunan saya kepada kami ini. Saya anak pertama. Sehingga pada waktu peresmian ini saya minta adik saya yang dari Malang datang. Itu adik saya Profesor Dr. Insinyur Tri Dewanti dan suami dan anak. Adik saya nomor 2. Adik saya nomor 3 Dr. Istiqomah, dokter spesialis saraf. Hari ini bersama suaminya Prof. Anang kebetulan sedang ke Bogor karena anaknya ada yang sedang ulang tahun di sana. Jadi dia mewakilkan, dan pada adik saya yang semuanya di sini semua kumpul kecuali adik saya yang bertugas di Papua sebagai dandim di Papua. Jadi kenapa namanya Harapan Sehat Keluarga? Awalnya saya praktek karena ditulis harapan, saya kasih tempat praktek namanya Harapan Sehat. Tapi karena ini saya punya anak 3 dokter dan menantu saya adalah dokter, kemudian membuat suatu usaha dalam bidang ibadah kesehatan, maka dinamakan Harapan Sehat Keluarga, hanya ditambah nama keluarga. Kebetulan saya yang paling tua di sini ditunjuk sebagai ownernya, dan saya juga menyertakan adik-adik saya yang lain. Jadi adik-adik saya nanti juga yang ikut bergabung dengan kami di sini. Ada
teman-teman akrab yang bergabung juga di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali bahwa akhirnya terwujud keinginan saya, cita-cita saya yang didoakan oleh orang tua agar bisa berkiprah di bidang kesehatan. Kebetulan saya orang kesehatan, tapi saya juga membidani lahirnya hukum kesehatan di Indonesia. Saya kebetulan seorang sarjana hukum yang juga mengajar tentang hukum kesehatan. Jadi seorang dokter itu juga harus mengetahui tentang masalah kesehatan. Saya ikut mengembangkan di Jawa Tengah. Nah, untuk itulah saya harus berusaha agar secara profesional berkemanusiaan dan sosialnya harus lebih dimunculkan di dalam kegiatan kita melaksanakan ibadah ini. Dan pada siang hari ini saya juga bangga teman-teman saya satu angkatan perwakilan dari, kita mengatakan Jupan itu angkatan 78, ada hadir di sini. Ada Mas Heru Gembung, panggilannya Heru Gembung. Heru Kristiawan ini adalah lurah kami, satu SMA dengan saya, SMA 1, dan Fakultas Kedokteran sama-sama dengan saya. Beliau dokter dan beliau mengembangkan kegiatannya di bidang kesehatan juga. Kemudian ada Mbak Nani Sri Mulyani, spesialis mata dengan suami. Saya juga melihat ada teman lagi, siapa ya? Mbak Dr. Hadini, sahabat saya, teman akrab istri saya di rumah sakit jiwa, dengan Mas Pujo yang hadir juga. Alhamdulillah berkenan untuk hadir bersama kami di sini. Saya terima kasih juga di sini kita punya Yangti, ada Yang dan adik-adik saya semua, menantu saya semua yang telah mendorong terbentuknya klinik ini. Semoga klinik ini betul-betul bisa bermanfaat bagi sesama. Tidak selalu bisnis yang dimunculkan, tetapi lebih ke arah kemanusiaan, lebih ke arah ke sosial. Saya sebagai komisaris yang membidangi klinik ini, mungkin kalau diperlukan berkemajuan saya bisa membuat tempat yang lain, insya Allah. Jadi ini merupakan awal dari usaha kami. Kebetulan anak saya yang pertama yang jadi membawa acara itu adalah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ayu Kresnanda, spesialis penyakit dalam, tetapi di Karyadi tidak boleh praktek di tempat lain selain Karyadi. Tetapi kalau di poliklinik dia bisa praktek. Suaminya Dr. Adi Rahmawan, putra dari Mas Taufik, sama-sama nama saya Taufik dari Jogja. Dr. Adi Rahmawan sudah praktek bersama dengan saya di rumah saya. Anak saya nomor 2, Katsa Murad Bayu Kresnanda. Insya Allah tahun depan ini sudah sebagai seorang spesialis jantung. Jadi sudah selesai Desember ini kuliahnya di Solo, dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya dia, 4 Desember. Jadi kenapa saya memaksakan diri dalam tanda petik 4 Desember? Karena tahun yang lalu peletakan batu pertama, di sini ada juga Mas Taufik, Bu Ida, ada Pak Mudi, ada Bu Mutmainah. Kita meletakkan batu pertama di sini, di pojok sini, dan tanggal 4 Desember 1 tahun kemudian ulang tahunnya anak saya ini, Katsa Murad Bayu Kresnanda, kita peringati syukuran. Namanya agak janggal, agak susah. Katsa Murad Bayu Kresnanda itu adalah suatu nama masjid di Uzbekistan yang artinya terkabulnya sebuah cita-cita. Jadi saya inginkan cita-cita dia sebagai seorang dokter jantung yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, untuk bisa dibantu. Anak yang saya ketiga, Kalisa Sita Kresnanda. Sementara dia belum mengambil spesialis, ya, tapi suaminya dokter spesialis penyakit dalam 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, Mas Izul atau nama lain Mas Dr. Alif, juga internis. Dia yang membidani, dia yang mengusulkan, yang memprovokasi tapi baik
saya berterima kasih agar ini bisa terbentuk dengan baik. Mantu saya yang kedua, memang terakhir saya sebutkan, karena ini agak aneh. Dua besan saya berasal dari Jawa, tapi besan saya yang nomor 2, jadi mertua dari dokter Katsamurat itu di Balikpapan. Di Balikpapan, di Palangkaraya, sorry. Di Palangkaraya. Jadi terkadang datang kemari, terkadang tidak karena jauhnya, dan pesawat pun sekarang jarang sekali. Jadi dari Palangkaraya ke sini, insya Allah direncanakan mungkin dalam waktu dekat akan ke sini. Tapi tadi nitip salam saja, ya hadir dalam hatinya saja. Itu adalah kedua orang tua dari Mbak Sari. Insya Allah mohon doanya Mbak Sari tahun depan ini akan ngambil spesialis anak. Jadi kenapa fak-fak besar yang ada di keluarga saya penyakit dalam, punya anak kandung penyakit dalam dan menantu penyakit dalam, kemudian anak kandung saya dokter jantung, mungkin nanti insya Allah Mbak Sari ngambil spesialis anak lulus. Nah yang belum itu Mbak Sita. Mbak Sita itu mau ngambil apa tuh bingung dia. Katanya mau ngambil mata, tapi katanya kemarin lagi senang mau ngambil rehab medik. Saya belum tahu, itu silakan dipikir-pikir sendiri. Kemudian di sini saya juga terima kasih yang sebelum saya sebut, ada satu perwakilan dari keluarga pasien, namanya saudara Bahrun. Bahrun itu nama lain Mas Rudi. Ini adalah fenomena yang aneh. Beliau ini kalau ada orang yang masuk ke kota Semarang dari Kalimantan, pasti orang itu berobatnya kepada Dr. Taufik. Jadi Mas Bahrun itu punya saudara banyak sekali di Kalimantan, mulai dari Pangkalan Bun, Kumai, Kota Berangin, apalagi aku nggak tahu nih, belum pernah tahu tempatnya itu. Palangkaraya, itu semua nginepnya di rumahnya Mas Bahrun di daerah selatan barat sana, ya, di daerah mantan tempat Sunan Kuning itu. Benar ya Mas ya? Jadi sekarang udah nggak Sunan Kuning ya, sudah mananya udah luntur nih, karena udah ditutup. Jadi Mas Bahrun itu punya rumah yang rumahnya itu di rehab menjadi sangat representatif untuk tempat tinggal orang-orang yang dari Kalimantan kalau berobat kemari. Di sini saya hadirkan sebagai perwakilan dari pasien. Sedangkan yang terakhir adalah teman-teman dari farmasi yang baru tahu 1-2 orang, tahu udah nyebar. Mereka ingin sama-sama menghayu bagio pembukaan klinik saya ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang berkenan untuk hadir di sini. Di sini juga ada perwakilan dari apotek yang sering kali saya ganggu minta bantuan. Ada Pedurungan, Wika, mana Ibu Ika tadi ya? Ada Wika. Kemudian dari Kimia Farma itu dia. Dan apotek yang lain sekitar saya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kerauhannya pada siang hari ini. Dan saya tidak lain tidak bukan. Oh iya, ada satu lagi adik ipar saya ini, adik Mas Awal, Tri Awal dari Jakarta. Dia sengaja datang ke sini sama istrinya Mbak Deti, ya. Jadi Deti dan Mas Awal sengaja mewakili keluarga istri saya jauh-jauh dari Jakarta, ya. Tapi bohong, sekarang tidak di Sukoharjo, ya. Jadi nggak begitu jauh, karena sekarang dia dari Sukoharjo menunggu ibu mertua saya yang sering gerah. Jadi dia ada di sana sekarang di Sukoharjo. Dia datang sini karena kena musibah, terkena stroke meeting itu, tapi alhamdulillah wasyukurillah sekarang lebih bagus. Dan kalau di Semarang dalam rangka fisioterapi. Saya kira semuanya sudah saya sebut. Tetangga saya di depan saya itu Mas Bambang. Mas Bambang terima kasih, Bu Bambang. Mas Taufik terima kasih, Bu Taufik. Jadi saya namanya Taufik, depan rumah saya nama Taufik, besan saya namanya Taufik, pimpinan saya kalau mungkin saya namanya Taufik, dekan saya juga namanya Taufik. Ternyata Taufik sudah mulai banyak sekali. Saya kira namanya Taufik itu hanya saya sendiri. Ternyata setelah ketahuan banyak sekali. Ya. Terima sekali juga kepada apalagi semua sudah ya. Jadi pada siang hari ini adalah momen yang baik sekali untuk kita bersyukur
terutama keluarga kami bersyukur, dan saya sengaja meminta kepada Bapak Sugeng untuk memberikan semacam katakan tausiah, syukur, doakan pada kami bahwa kami bisa melewati hidup kami di jalur yang trek yang benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lebih dan tidak kurang, apa yang saya katakan ini adalah tanpa teks, karena saya mau bikin teks, saya nggak sempat, karena sejak tadi malam masih berlembur. Jadi ini seperti Bandung Bondowoso, pasang pagar aja sampai jam 12 malam. Ngecat masih kurang karena catnya kebetulan tutup semua. Jadi mohon maaf, habis ini kita renov lagi, dan mulai hari Senin sudah ongoing, saya mulai praktek di sini. Saya tidak akan praktek yang lama. Saya harus bangun setelah subuh, saya jalan-jalan kaki lari ke sini untuk menunggu pasien yang akan berobat ke tempat kami. Sudah banyak pasien yang mau datang ke sini selain untuk berobat, juga mau katanya ini namanya kok poliklinik. Nah, klinik utama kok rasanya rasa rumah sakit katanya. Klinik utama rasa rumah sakit katanya gitu. Mari kita lihat bersama desain dari Mas Izul, anak saya, dengan Pak Ibnu. Pak Ibnu tahu nggak ya? Jadi saya terima kasih kepada Pak Ibnu atau perwakilannya. Jadi Pak Ibnu itu adalah anak buah Pak Mudi, wakil Dekan Teknik Sipil UGRIS, yang diminta bantuannya oleh Mas Izul untuk membangun dari nol sampai sedemikian besarnya bangunan ini. Semuanya yang ngurusi itu dua orang anak saya ini, yaitu Mas Izul sama Mbak Sita. Karena kalau saya ikut-ikut, yang lain ikut-ikut, nanti kena marah. Karena yang tahu desainnya itu anak saya ini, dua ini. Saya bawa kursi aja, Pak ini kursinya jelek, nggak usah ganti kursi yang bagus. Saya bawa lemari, Pak ini lemari nelek, padahal aku udah mau gotong-gotong angel-angel. Ini buat disimpan ya Pak. Jadi aku manut. Saya membawa gambar tadi sebenarnya mau saya masukkan di sini oleh istri saya. Saya punya gambar bebek. Tapi gambar bebek itu nggak usah dimasukkan. Padahal filosofi bebek itu adalah filosofi yang saya pegang, yaitu loyalitas, manut pada urutan, tidak pernah nyeleweng, dan itulah yang saya ikutin dari Rasulullah. Ikuti Al-Quran dan hadis. Jadi jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kita akan ke kiri, ayo dicampur bayang. Jadi bebek itu selalu lurus. Itu filosofi yang saya ikutin. Jadi kalau kita ikutin jalan Allah, jalan Rasulullah, maka kita akan terkabul apa yang kita inginkan. Itu yang diajarkan kepada orang tua saya, pada saya, sehingga apa yang saya dapatkan ya sampai sekarang ya, alhamdulillah selalu saya syukuri. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, sempatnya meluangkan waktu kemari, meninggalkan waktu istirahat di dalam di rumah. Semoga amal Bapak dan Ibu semuanya datang ke tempat kami mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.